Ini sudah mau masuk Agustus ini. Dewa Molok harus selalu dibahas. Buat karena dia udah bikin upah delta itu maut. Apa nggak nyambung Anda? Tahu Nggak nyambung. Yang saya tanya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi itu marah. Marah kalau ada manusia dipersembahkan. Ini Yesus manusia dipersembahkan katanya di dalam Ibrani 9:28. Dia dipersembahkan kepada Theos mana, dewa mana. Kalau Tuhannya Bani Israel, dia nggak mau dipersembahkan darah manusia. Itu menyambung kembali hubungan manusia dan Itu doktrin, itu doktrin. Yesus dipersembahkan kemana? Itu dulu. kunci Ayo. atau apa faedah disalib di situ aja. Kamu nggak akan paham. YTHV itu tidak mau baca imamat 1 nomor 2. Ketika di antara kamu ada yang ingin mempersembahkan darah kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini Kristen berdasarkan pengajaran Ibrani Paulus mengatakan bahwa manusia Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus ini kan tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dipersembahkan kepada siapa Yesus ini? Tidak dipersembahkan. Lah ini dalilnya mau dicoret. Masya Allah, Dinda, Barakallah. Ini mau dicoret dalilnya, Ibrani 9:28 ini. Mau direvisi juga. Belum lagi Ibrani 10 nomor 10 juga begitu bunyinya, dipersembahkan. Belum lagi Efesus 5 nomor 2, jelas di situ dipersembahkan kepada Theos. Coba diklik kata dipersembahkan tuh. Ya, Bahasa coba. Inggrisnya apa? Coba Dinda Kores, silakan. Karena LAI pun menerjemahkan Bible juga keterbatasan bahasa, bro. Nah itu Prospero disediakan kata dipersembahkan. Ngapain salah bahasa yang dipersalahkan? Bukan disalahkan, keterbatasan. Tidak Kores, menyalahkan. ada suaranya Kores. Nggak bisa kabur kemana-mana, Gurunda udah bener. Itu kasih karunia, bro. Kalau kurang informasi apa kasih karunia. Coba Efesus 5 nomor 2, Dek. Indonesianya Gurunda. Ya, Indonesianya aja lah. Bukan, langsung original teksnya. Oh itu. Original teksnya. Oh oke. Jangan. Apa Efesus apa 5. nggak ketinggian ilmunya tuh kalau begini? Nggak, Harus supaya dipaksa, saudara harus bintang itu dipaksa tahu, otaknya buat harus sadar. upgrade. Yesus itu Efesus dipersembahkan berapa, kepada Gurunda? dewa. 52. 5 nomor 2. 52. Oke. Oke, meluncur. Bahwa Injil akan diberitakan sampai ujung bumi. Ada mukaku. Ini contoh salah satu karyanya ini. Santai Pak Robert. Sampai Pak Robert. Itu Pak Bintang Utara ini Pak Robert namanya nih. Teman saya di zaman dulu ya. Atau enggak, yang penting Injil Tuhan Yesus sudah terdengar di telinga kalian ya. 1.300 orang ya. Iya. Kami tidak mau menyembah tumbal, Bang. Maaf. Gak apa-apa. Ayo Dinda. Tuh keluar lagi prosporan Gurunda, keluar lagi prosporan. Nah, di situ prosporan. dipersembahkan kepada siapa? Iya. Coba Oh, dipersembahkan. Ini asik Gurunda, prosporan. Kai. Terus Theos. Nah, sekarang sekarang dikatakan Yesus itu darahnya dipersembahkan dan korban yang harum yang dipersembahkan bagi Theos. Theos mana yang minta darah manusia? Theos mana? Dan Yesus setia sampai akhir itu menggenapi. Apa hubungannya? Nggak ada. Jangan kemana-mana.
Ada. Itu kan memang kehendak Bapa. Biarlah kehendakmu yang jadi. Di Kita di mana? manusia Di mana? Di mana kehendak Bapa minta darah manusia? Di mana kehendaknya agar manusia mempersembahkan darah manusia itu di mana tertulis? ketika Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biar bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, terus berarti yang menyalib Yesus itu Bapa. Kehendak Allah. Jadi Iya. yang menyalib Betul. Yesus Bapa. Betul, kehendak Allah. Oh, Sehingga berarti dia mengorbankan berarti Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk merasuki Yudas gitu. iblis, bro. Justru iblis yang mau menggagalkan awalnya. Loh, Kan iblis nggak mau. bukannya yang membisikkan kemudian Yudas yang merasuki Yudas itu iblis. Bukannya Yudas menurut Yesus itu adalah iblis. Jadi kan waktu Petrus dirasukin itu kan juga untuk mau menghalangi, tapi kata apa? Nyala kau Petrus, nyala kau iblis gitu kan. Iya, penangkapan terhadap Yesus itu memang sudah direncanakan. Tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan Yesus. Yang jadi permasalahan ini adalah propaganda terhadap penyaliban itu berdasarkan atas bisikan iblis. Anda sudah akui kan? Nah, Yang Maha tahu itu Allah Bapa. iya, Sekalipun Allah Bapa sudah mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, berarti perintahnya jangan bunuh Yesus kan gitu. Nah, di dalam kitab saudara Matius 26:59, imam-imam ya berusaha mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu berasalkan dari kesaksian-kesaksian palsu, kebohongan. Nah, sekarang permasalahannya Yesus dipersembahkan kepada siapa? Itu dulu. karena kehendak Allah itu. Kehendak Allah, kehendak Allah. Iya, karena kan kembali lagi di Bible begitu besar kasih Allah kepada manusia gitu. Sehingga dia mempersembahkan anaknya gitu di atas tiang salib. Setuju. Karena darahnya memang harus berkorban. Aduh. Dan itu pun kalau kan Coba kesimpulannya coba, Yesus dipersembahkan darahnya untuk siapa? kehendak Allah, bro. Kepada siapa? Itu sudah Nah, kehendak kan Allah. ini kan Karena tadi begitu dalilnya dipersembahkan, berarti ada yang menerima persembahan. betul. Ada yang menerima persembahan, berarti pertanyaannya Tuhan mana, Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Ini artinya harus gimana ya memahami ini ya. Jawab aja Bang. Gak usah curhat. Jawab aja, dewa molok gitu loh. Ya itu apa kalau diskusi udah nggak tahu kan makian, hujatan, diomolog lah apalah. Kalau memang kalian nggak paham ya nggak apa-apa. Karena hanya ada dua Theos yang minta persembahan darah. Kata-kata aku Ya. terbatas Theosnya Yahudi dan Theos pun nggak akan sempurna menyampaikan narasi. Theosnya Edom, kan gitu. Nah sekarang Yang ketika ada persembahan darah kepada Theos, maka tujuan persembahan itu tentu kepada Theos yang suka terhadap darah manusia, kan itu poinnya. Sementara Tuhan yang disembah oleh Yesus memang di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3 juga demikian. Aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok. Mereka mempersembahkan anak mereka ke dewa Molok. itu ayatnya kemana nggak nyambung. Padahal Nyambung lah, gitu. nyambung dong. Rencana Allah memang kehendak Allah mau gimana. Yesus juga nggak berani menentang kehendak Allah. Kali ini Yesus punya kehendak gitu kan. Itu makanya kalian nggak akan mengerti kenapa kok Yesus yang punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri. Kita menuhankan satu Yesus. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa agar manusia mempersembahkan manusia? Mana? Berdoa, aku ulangin ini, nggak tahu udah berapa kali. aku ulang. Mana? Saya tanya. Bukan. Mana? Kan Yesus juga Mana kehendak Bapa? Mana berdoa. kehendak Bapa agar manusia mempersembahkan?
Tapi Mana? kalau kehendakmu yang Mana? jadi, apa kehendak Bapa? Mana? Kehendak Bapaknya mana? Kehendak Bapaknya mana? Supaya manusia mempersembahkan manusia mana? Yesus sendiri waktu di taman berdoa, dia bilang, Apa biarlah doanya? kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Apa kehendaknya Bapa? Nah, jadi salib. di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yesus berdoa di Ya di mana dalilnya? Hendak kita bisa melakukan melenyapkan apa? Mempersembahkan darah manusia. Di mana dalilnya? mau disalib, dia berdoa, ya kan? Heeh. Heeh. Katanya dibaca. Ya, terus? Ya Terus? sudah. Kehendak Bapa apa? Ya Yesus disalib. Itu. Ya, mana dalilnya? Kehendak Bapak dia disalib mana? Udah ya, itu poin udah banyak. Lu kalau nggak tahu dalil, Dalilnya. tertulis di mana kehendak Bapak pengen punya anak, anaknya disalib. Tuh, kalau kok gitu, ya kan begitu besar kasih Allah tadi itu di Yohanes ada. Nggak nyambung. Dan mengaruniakan kan anaknya yang tunggal gitu kan. Udah, turun aja. Jangan, jangan. Tidur, saudara bintang tidur. Jangan dulu Pak Robert, Gak ada jangan turun ilmunya dulu. ini. Nggak Bang apa-apa, Andi. kasihan dia. Dia mau belajar Bang cuma. Tadi tiga poin yang kita kasih semuanya gugur. Gak apa-apa, dia mau belajar lagi. Oke, poin yang keempat lagi. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam keadaannya sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Tuhan, ya, agar dia diselamatkan dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan berarti diselamatkan dari maut. Kalau diselamatkan dari maut berarti tidak kena maut, berarti tidak mati. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Gimana tuh? Dan tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan meminta persembahan darah manusia. Sementara di dalam kitab saudara Yesus itu dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Dewa Molok, itu pasti. Nggak ada itu, nggak ada tertulis kayak gitu. Ada Nggak ada. tertulis. Itu Nggak dipersembahkan kepada Theos, dipersembahkan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Apa tuh? Ya tadi udah dibacakan pun. Enggak, bukan Dewa Molo itu. Loh, kalau bukan Dewa Molok lalu Theos mana yang minta darah manusia? Memang darah itu harus tercurah. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya itu. Itu kan Buset. Waduh, Lucu. Sadis banget sih lu pakai loncat remuk jauh dia. kepala segala. Kayak ke zaman Adam dia. Sadis banget gitu. Waduh, malah. Itu nggak nyambung sih. Ini ibarat striker udah nyampe depan gawang, dia tendang lagi ke kandang kiper. Suah, sana. nggak tahu ya. Ya udah skip lagi di sini, skip lagi kita yang keempat, apalagi apa kelebihan manusia Tiga-tiganya Yesus gugur ini? Bang Handi. Iya. Kan udah jago debat. Iya, jadi apa kelebihan manusia Yesus ini sehingga dituhankan? Pertama tadi tidak berdosa, kedua ajaran kasih, ketiga menebus dosa, yang keempat apa Bang? Udah Atau sudah kebanyakan. habis? Apa? Apa yang keempat? Oh, Bang Andi, aku coba yang ketiga itu yang nebus dosa. Pengen nanya Bang Andi. Oh ya boleh. Nah, Bintang Utara kan itu Yesus itu mati untuk nebus dosa gitu ya. Hmm. Nah, pas nebus dosa itu, misalnya Bintang Utara punya utang 500 juta ke Pera Istar. Karena Yesus mati, utangnya Bintang Utara lunas ke Pera Istar ya. Nggak nyambung bro. Kita ini dia punya. Gimana? Enggak apple to apple katanya. Enggak apple to apple. Lo kok nggak nyambung? Kan dosa itu kan utang kan? Kayak Matius 6 nomor 13, dosa itu utang kan? Iya nggak? Kita ke basic. Kalau kamu berdosa, kamu Oke, itu oke, berdosa. oke. Oke, Bintang Utara punya dosa mencuri uang Pera Istar 500 juta. Ya. Hmm. Bintang Utara. Hah? Loh, katanya nebus dosa katanya. Kamu itu nggak ngerti dosa, bro. Mungkin pertanyaannya disederhanakan gini.
apakah bintang utara sekarang masih punya dosa, sedangkan Yesus sudah menebus dosa Anda? Apakah hari ini Anda punya dosa? Kira-kira begitu, sederhana saja. Silakan. Ya, sebagai manusia punya. Ya kalau masih punya berarti belum ditebus. Tuh, kan? Gini Bang Andi, gugur lagi. dia mencuri uang perak 500 juta. Lah, lalu kemudian bintang utara setelah mencuri, dia ngomong, Halo? Kan? Hilang. Kenapa? Suaranya hilang, nggak boleh gitu itu. Ya udah gini aja. Kalau Nggak dosa gitu. Anda, Dia- Pak Bintang, kita mau skip dulu ini satu season lagi. Bang Andi, Kalau dia pertanyaannya salah. Dia kan Ya. bilangnya dosa. Dosa itu kita dosa ke siapa? Dosa itu hubungannya dikatakan dosa itu ke Tuhan. Kalau ke Ya udah. sesama manusia itu bukan dosa lagi. Oke, baik. Kejahatan. Apakah dosa Anda ke Tuhan hari ini ada atau tidak ada? Kalau hari ini tidak ada. Aku Tidak nggak ada. berdosa. Oke. Jadi hari ini Anda nggak punya dosa ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Mantap, tidak punya dosa dia. Kayak bayi dong, lu baru lahir. Nggak punya Kalau dosa. dulu berdosa, bro. Ngerti arti pertobatan nggak, bro? Oh, berarti masih butuh pertobatan. Loh, pertobatannya kan perlu. Pertobatan itu apa sih, bro? Pengakuan kalau kita bersalah, kita berdosa kepada Tuhan. Nggak perlu, bro. Nggak perlu. Otomatis udah itu. Kan Nah, Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Otomatis lu nggak perlu berusaha lagi, bro. Otomatis kena sama lu. Andi, itu ada memang pemahaman hyper grace. Betul Ya itu. iya, artinya lu tergaransi. Itu garansimu, Bukan dijamin. denom itu, gitu Hah? loh. Aku ikut denomnya Yesus yang bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa itu dengan takut dan gentar? Ya kita harus takut sama Tuhan. Jadi Gentar Yesus mati di tiang salib belum menggaransi Anda tertebus dosanya. loh, kerjakan. Kita kan udah ditebus nih. Nah, Kalau kita nggak menjalankan, berarti kita menista, menghujat Roh Kudus gitu loh. berarti lu masih ada usaha dong. Itu bukan garansi namanya. Loh, gimana sih? Ibarat kata belum all race. Ngerti nggak all race? Ngerti nggak all race garansi? Gini. Ibarat kita Itu mau masih beli garansi motor, TLO. Lu masih TLO, belum all race. Ngerti nggak lu? Iya, kita kan udah di DP. Gue pedagang mobil ini, lu masih TLO, belum garansi lu. Belum all race. Mobil ya. Nggak bisa, Lu nggak bisa. bayarin cicilannya tiap bulan sampai lunas. Nah, Iya, lu itulah. belum ini all race, masih TLO. Ya, mirip lah kalau gitu. Mirip kan? Tapi kalian kalau Bang Andi kan nggak ada DP, nggak ada yang DP-in, bayar Iya. sendiri. Ya Tahu lunasnya kapan? ini 0 DP, terus sebelum all race. Lu all race apa TLO? Ya kita tetap ini kerjakan keselamatan itu ditulis. Ya all race apa TLO tinggal pilih. Ya alris lah kalau sudah All kita race kerja. baik. Artinya lu hari ini tergaransi lu nggak punya dosa, bro. Oke? Ini aku nggak berdosa. Dosa-dosa lalu aku udah minta ampun dan aku Ya nggak udah, lakuin. ngapain lu minta ampun? Udah tergaransi kok. Oh, gimana? Namanya kita berdosa kan ada disengaja ada tidak. Tapi apa gunanya Yesus menebus dosa di tiang salib kalau lu masih berusaha? Gimana konsepnya? Nggak paham. Kalau Yesus nggak mati di tiang salib, lu banyak dosa gitu. Jadi gini, pemahamanmu salah sambung. Bukan salah sambung, elunya yang ngeles, bro. Yesus disalib, terus kita percaya, kita ngaku. Nggak ngerti namanya garansi. Gitu loh. Otomatis. Garansi itu, bro, jaminan. Ngerti nggak kalau garansi jaminan? Nah, Yesus menjamin sesuai statement Anda yang ketiga tadi bahwa dia mati di tiang salib itu menebus dosamu. Jadi udah selesai, nggak usah berusaha lagi gitu. Kalau Pokoknya mau terserah lu. Dosamu sudah digaransi, nggak ada. All right, oke? mau Deal? perjelas itu Deal? 2 jam 3 jam nggak kelar. Hah? Karya Yesus disalib, kalau bro mau itu dengar itu 3 jam nggak kelar. Banyak yang terjadi di kayu salib, bro. Dia turun dalam kerajaan maut. Itu Buset. penjabarannya 3 jam. Iya. Yesus bangkit 3 jam. Yesus naik ke surga 3 jam. Yesus berikan Roh naikin Kudus. Pera Istar Nah, 38 Berjam-jaman. betul. Jadi nggak bisa dijelasin. Aku ngomong gini langsung kalian mengerti Sulit semua. ya? Sulit ya, Bang ya?
Loh, kalau aku udah paham, Bang. Jangankan saya bang, anda aja nggak ini apa nggak sulit. Ya udahlah ya bang, kita skip aja ya. Kesulitan anda di sini, oke? Sulit. Kita keempat ya. Apalagi yang keempat, bahwa manusia Yesus dituhankan itu pertama adalah satu, tidak berdosa, kedua ajaran kasih, ketiga menebus dosa, terbantahkan, yang keempat apa bang? Hidup kekal. Udah selesai. Hidup kekal. Oke. Silakan yang lain masuk. Karena Yesus hidup kekal sehingga dia Tuhan. Bang Silakan. Andi, Ya. Kenapa putus-putus Itu Kores? tolong naikin kores itu satu lagi tuh. tolong gantiin ini Pera Istar 451 ganti Pera Istar 381. Oke, Dalbo. Dengar Mas Dalbo? Deng Dalbo. Deng Dalbo. Oke. Oke. Turunin dulu. Siap. 451 turun. Diganti sama yang berapa? Kores. Ya, ganti. Oke. Jadi Yesus, manusia Yesus dituhankan menurut bintang utara karena Yesus hidup kekal. Bang Juma masuk lagi Bang Juma. Tapi Iya. Roma 14:9. Yesus Silakan harus Bang Juma. mati dulu. Bunda Rama bentar. Ya, baik. Silakan. Silakan. Baik. Siapa yang hidup kekal? Yesus. Bang Adi. Lanjutlah. Iya. Yang hidup kekal siapa? Yesus. Setiap kita yang percaya. Kalau Yesus sudah hidup kekal. Bagi yang percaya. Oke. Percaya sebagai apa? Ya Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Itu di mana Yesus mengatakan Tuhan dan Juru Selamat? Akulah jalan kebenaran dan kebenaran. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan meloleh hidup yang kekal. Oke. Oke. Percaya sebagai jalan atau percaya sebagai tujuan? Keduanya. Di mana dia mengatakan tujuan? Tujuan itu. Di mana dia mengatakan akulah tujuan? Ya itu. Di rumah Bapakku tersedia tempat yang Tujuan Ya, itu ya di rumah kali itu loh. di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya bukan di rumah dia. loh. Kan segala Bapaknya milik aku juga. Gimana sih? Loh. Pengetahuan tentang kiamat Oh. kenapa dia nggak punya? Bro. Tadi kan udah dijelasin itu. Mundur lagi nanti. Jadi. Enggak. Segala yang Bapak punya pengetahuan tentang kiamat, aku tidak punya. Jadi konsepnya. Kan Gimana tuh? Dalam Tritunggal kan Bapak itu transenden, tidak terlihat. Ya, berarti hal-hal seperti ini Anda yang buat sendiri. Yesus tidak pernah ngajarin. Nah, sekarang Anda percaya kepada yang membuat doktrin itu atau Anda percaya kepada Yesus? Katanya percaya kepada Yesus, tapi ternyata Anda percaya kepada bapak-bapak gereja Bapak-bapak gereja itu Gimana? siapa? Dia kan juga yang memberikan doktrin dan dogma Trinitas itu bukan Yesus, ham juga loh. itu gereja. Itu gereja. Karunia loh, nggak sembarang orang loh, Bapak gereja itu. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan hidup kekal diperoleh dengan percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu di dalam Yohanes 14. Oke. Nah sekarang ketika Yesus kemudian mempertuhankan satu Tuhan, apakah Anda mengikuti itu? Yesus itulah Tuhan. Nah itu beda kan? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Anda percaya kepada bapak-bapak gereja yang mengajarkan Yesus itulah Tuhan. Yesus itu mengatakan, jikalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan dan mempraktekkan menyembah kepada satu Tuhan, satu pribadi, satu hakikat. Kristen jalan lagi. Tadi Yesus mengatakan pekerjaan yang aku lakukan. Manusia nggak sampai, bro. Nggak bisa. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan.
Udah Anda simpel nggak loh. paham pernyataan Yesus itu. Anda yang nggak paham, simpel loh. Tuhan tuh gak kelihatan. Nah, Nah Tuhan ini mau interaksi nih sama manusia yang berdosa. Turunlah Yesus, percayalah pada Dia, sehingga kamu aduh, parah ini. kamu lihat Bapa. Pak. Nah, itu hal sepele. Nah, itu bukan percaya, Bung. Coba sedikit aja Anda gunakan akal Anda ketika berdialog dengan Bang Suma. Nggak sulit kan? Anda yang nggak sulit. Gunakan akal itu nggak sulit kan? Nggak sulit. Nah sekarang begini, dengarkan. Ya, budayakan mendengar, dengarkan. Ketika Anda menuhankan Yesus, itu bukan kategori percaya kepada Yesus. Itu kategori percaya kepada bapak-bapak gereja. Ajarkan menuhankan Yesus itu bukan Yesus. Yang mengajarkan menuhankan Yesus itu bapak-bapak gereja.